Selamat berjumpa dengan Mas Diksun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita memulai menyimak materi video pembelajaran berikut ini, silakan untuk tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kertas kerja atau worksheet untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi ini ada di pelajaran ekonomi SMA atau MA kelas 12. Sebelum kita memulai untuk dapat mengerjakan kertas kerja, terlebih dahulu kita akan sedikit memberikan penjelasan tentang kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu artinya adalah suatu daftar yang berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir satu periode akuntansi, dan biasanya dikerjakan di bulan akhir dalam laporan keuangan. Kertas kerja dalam akuntansi, kertas kerja itu boleh dibuat, boleh tidak, karena bukan laporan yang akan disusun oleh perusahaan. Namun, banyak yang memilih untuk menyusunnya karena untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Berikutnya adalah bentuk kolom kertas kerja atau bentuk kolom worksheet. Dalam bentuk kolom worksheet ini, seperti biasanya, untuk melaporkan sebuah kegiatan dalam keuangan di sebuah perusahaan, maka seperti biasa harus ada identitas sebuah perusahaan. Yang pertama, baris pertama adalah nama perusahaan, kemudian bawahnya adalah keterangan kertas kerja. Berikutnya adalah periode kapan kertas kerja itu akan disusun. Di sini ditampilkan lajur-lajur yang akan ataupun yang dibutuhkan dalam kertas kerja. Ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom nomor akun. Kolom ini nanti berisi nomor-nomor akun yang dibutuhkan dalam sebuah laporan keuangan. Berikutnya, kolom berikutnya adalah nama-nama akun. Di sini akan kita isikan seluruh nama akun yang dibutuhkan dalam laporan keuangan perusahaan. Di sini saya kelompok-kelompokkan menurut kelompok-kelompok akun saja untuk mempermudah penjelasan dalam penyelesaian kertas kerja. Berikutnya adalah kolom neraca saldo. Di neraca saldo terdiri dari debit dan kredit. Di sini nanti akan diisikan seluruh laporan keuangan yang kita susun ataupun neraca saldo yang kita susun setelah kita menyelesaikan posting buku besar. Berikutnya, kolom berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini nanti akan berisikan daftar jurnal penyesuaian yang sudah kita susun, yaitu jurnal yang kita susun sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam perusahaan yang sudah kita selesaikan dalam jurnal penyesuaian. Berikutnya ada kolom neraca saldo disesuaikan. Di sini di neraca saldo disesuaikan nanti kita akan isikan yaitu adanya kegiatan
baik itu penjumlahan atau penyelisihan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jika nanti ada perubahan dalam jurnal penyesuaian, maka nilai neraca saldo juga nanti akan berubah. Jika dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian nanti tidak ada perubahan nilai, maka akan kita tuliskan nilainya tetap di neraca saldo disesuaikan. Berikutnya adalah kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini nanti akan kita isikan akun-akun yang berasal dari neraca saldo disesuaikan. Hanya saja yang masuk di kolom laba rugi ini hanya akun-akun yang bersifat nominal, yaitu akun pendapatan serta akun beban saja. Di luar akun pendapatan dan akun beban nanti akan kita isikan di kolom terakhir, yaitu kolom neraca. Jadi seluruh akun-akun selain pendapatan dan beban nanti kita isikan di neraca akhir. Bagaimanakah cara mengerjakan kertas kerja? Kita simak berikut ini. Untuk mengerjakan kertas kerja diperlukan ada dua sumber data untuk melaksanakannya, yaitu data neraca saldo dan juga data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Untuk bisa memahami lebih jauh ataupun sangat benar-benar memahami masalah kertas kerja, mari kita kerjakan contoh penyelesaian kertas kerja berikut ini. Berikut ini akan kita mulai untuk menyelesaikan kasus dalam mengerjakan kertas kerja. Di sini sudah kami siapkan data-data yang kita butuhkan dalam penyelesaian kertas kerja. Data yang pertama adalah data neraca saldo. Kita anggap kita sudah menyelesaikan neraca saldo yang sudah kita kerjakan melalui transaksi-transaksi yang sebelumnya. Ini adalah daftar neraca saldo. Data berikutnya yang kita butuhkan adalah data jurnal penyesuaian. Data jurnal penyesuaian ini sudah kita siapkan dan sudah jadi karena sudah kita kerjakan pada kegiatan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh daftar jurnal penyesuaian. Berikutnya kita mulai untuk mengerjakan kertas kerja. Di kertas kerja ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memindah seluruh data di neraca saldo. Dalam konteks soal ini, kita pindahkan dalam kolom kertas kerja. Demikian kita telah memindahkan seluruh akun-akun yang sudah kita selesaikan di neraca saldo. Seluruhnya kita pindahkan dalam kertas kerja di kolom neraca saldo.
seluruhnya sudah kita pastikan bahwa seluruh laporan di neraca saldo sudah kita pindahkan dalam kolom neraca saldo berikut dengan jumlahnya. Setelah kegiatan memindahkan daftar neraca saldo ke dalam kertas kerja sudah selesai kita lakukan, maka langkah berikutnya kita memindah daftar jurnal penyesuaian yang sudah kita susun ini, kita masukkan seluruhnya ke dalam kertas kerja di kolom jurnal penyesuaian. Nanti ketika dalam pemindahan tidak ada nama akun dalam daftar nama akun yang sudah kita masukkan ini, maka silahkan bisa ditulis di bawah sini. Mari kita mulai pindahkan satu persatu. Kita akan memindah, yang pertama adalah beban penghapusan piutang, kita pindah ke dalam kertas kerja. Kita lihat bahwasanya dalam nama akun tidak ada akun beban penghapusan piutang, sehingga bisa kita tuliskan nama akun di bawah sini. Kita tulis beban penghapusan piutang di bawah dalam kolom nama akun sejumlah Rp120.000 kita pindahkan ke kolom sebelah debit. Berikutnya kita akan memindah namanya piutang usaha yang kita pindahkan dari kolom sebelah kredit. Kita lihat di sini ada nama akun piutang usaha, sehingga kita tinggal memasukkan jumlah uangnya. Berikutnya kita pindah namanya beban sewa. Kita lihat di sini tidak ada akun beban sewa, sehingga kita tulis lagi di bawahnya. Beban sewa senilai sebelah debit Rp8 juta. Kita pindah juga ke sini 8 juta. Berikutnya sewa dibayar di muka. Kita lihat di sini ada akun sewa dibayar di muka, sehingga kita tinggal memindahkan jumlahnya saja sebelah kredit sewa dibayar di muka. Dan seterusnya satu persatu kita pindahkan semuanya sampai semuanya terpindahkan di kolom kertas kerja. Setelah selesai kita memindahkan seluruh data di jurnal penyesuaian ini, sekarang kita bisa memulai mengerjakan seluruh kolom-kolom yang masih belum kita selesaikan dari dua data antara neraca saldo dan di jurnal penyesuaian. Pastikan juga bahwasanya jumlah di neraca saldo ini juga harus sama. Kemudian di jurnal penyesuaian kolomnya di jumlah juga sama nilainya. Berikutnya ini adalah beberapa nama akun tadi yang tidak terdapat dalam data akun di neraca saldo, sehingga kita buatkan
nama akun di bawahnya. Berikutnya, kita akan menyelesaikan kertas kerja di kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara seperti ini. Kita lihat di sini di neraca saldo akun kas kita pastikan neraca saldo 35.125. Di jurnal penyesuaian tidak ada perubahan sama sekali, maka untuk di neraca saldo disesuaikan tetap kita isikan sesuai dengan yang ada di neraca saldo karena tidak ada perubahan, sehingga kita isikan 3. Berikutnya kita ke piutang usaha. Kita lihat piutang usaha. Di sini ada nilai 40 juta sebelah debit, kemudian ada debit lagi 18 juta, kemudian kredit. Nah, di neraca saldo disesuaikan akan kita isikan dengan cara 40 juta debit akan ditambah dengan 18 juta sebelah debit di jurnal penyesuaian akan diselisihkan dengan yang ada di kredit, sehingga caranya Rp40 juta ditambah 40 juta 120 ditambah yang ada di sini 18 juta dikurangi 120.000, sehingga nanti akan menghasilkan 50 juta rupiah sebelah debit karena nilai sisi debit itu lebih besar daripada kredit. Berikutnya, sewa dibayar di muka. Debit 24 juta, ada kredit 8 juta, sehingga nilai di neraca saldo disesuaikan itu kita kurangi, sehingga ketemu. Berikutnya, kolom perlengkapan kantor. Di perlengkapan kantor ini kita lihat ada 12 juta, kemudian di jurnal penyesuaian ada di sebelah kredit, sehingga kita akan selisihkan 12 juta dikurangi 5.500.000 akan menghasilkan 6.500.000. Berikutnya, perlengkapan bengkel. Di debit ada 30 juta, di kredit ada 17 juta, sehingga kita selisihkan 30 dikurangi 17 akan menghasilkan 13 juta. Berikutnya, gedung 300 juta sebelah debit, tidak ada perubahan di kertas kerja, sehingga kita pindahkan di neraca saldo sehingga nilainya sama. Berikutnya, di akumulasi penyusutan gedung ada nilai kredit 60 juta, di penyesuaian juga ada kredit 15 juta, sehingga kredit sama dengan kredit itu kita jumlahkan, ngisinya nanti ada di sebelah kredit. Berikutnya, peralatan bengkel 200 juta, tidak ada perubahan, kita tulis tetap di sini. Berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan bengkel 40 juta kredit, 20 juta sebelah kredit, kita tuliskan sebelah kredit senilai 60 juta. Berikutnya, utang usaha. Kita lihat di sini kredit 2565, tidak ada perubahan apa-apa, tetap kita tuliskan sama 25625. Berikutnya, pinjaman bank, tidak ada perubahan juga di jurnal penyesuaian, tetap kita tuliskan sama. Berikutnya, modal, tidak ada perubahan juga, sehingga kita juga tuliskan sama. Berikutnya, prive 10.500.000, tidak ada perubahan, kita tuliskan sama. Sebelah debit tetap kita tulis sebelah debit. Berikutnya, pendapatan jasa servis 165 juta, tidak ada perubahan, tetap kita tuliskan dengan jumlah
yang sama di kolom yang sama. Pendapatan jasa reparasi 260, ada penambahan atau perubahan juga di jurnal penyusuan 18, sehingga nanti akan menghasilkan penjumlahnya 260 juta ditambah 18 juta diisikan sebelah kredit senilai 278 juta. Berikutnya beban gaji pegawai 34 juta debit. Ada perubahan di jurnal penyesuaian, maka kita akan menjumlahkan karena sama di kolom debit, sehingga nanti ada nilai senilai 40 juta rupiah. Berikutnya beban pemeliharaan bengkel 5 juta, tidak ada perubahan di jurnal penyesuaian, tetap kita tulis kembali. Berikutnya beban listrik air 12.500, ada penyesuaian 1 juta 200 sebelah debit, sehingga kita tulis sebelah debit juga senilai 13 juta 200. Berikutnya beban uang lembur debit 9 juta, ada penyesuaian lagi senilai 3 juta, sehingga akan dijumlahkan juga, sehingga total nilainya adalah 12 juta 150.000. Berikutnya beban rupa-rupa. Neraca saldo ada 4.500.000, tidak ada penyesuaian sama sekali, sehingga kita menulisnya tetap di sini nilainya. Berikutnya beban bunga. Di neraca saldo ada 24 juta, ada penyesuaian sebelah debit 8 juta, sehingga nilai yang masuk di sini penjumlahannya adalah 32 juta. Berikutnya beban-beban yang ada di akun bawah ini semua juga ikut kita pindahkan seluruhnya di kolom neraca saldo disesuaikan. Meskipun tidak ada di neraca saldo, tapi karena ada penyesuaian maka kita pindahkan semuanya ke sana. Kita lihat, baik jumlah debit ataupun kredit itu harus sama. Dengan selesainya kita menyebelahkan di neraca saldo disesuaikan, jadi dipastikan pengerjaan kertas kerja pada kolom neraca saldo disesuaikan sudah selesai kita laksanakan. Berikutnya, setelah kita selesaikan di neraca saldo disesuaikan, kita akan mengerjakan di kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk mengisikan di kolom laba rugi dan neraca, kita kembali lagi ke data untuk pengisian kolom laba rugi ataupun kolom neraca sebagai berikut. Untuk kolom laba rugi itu nanti akan berisikan akun-akun pendapatan dan beban. Kolom laba rugi berisikan akun-akun pendapatan dan beban. Selain pendapatan dan beban, akan langsung kita pindahkan di kolom neraca. Langkah pemindahannya adalah sebagai berikut. Kita lihat kas. Kas bukan bagian dari laba rugi, sehingga tidak kita masukkan di kolom laba rugi, tapi kita masukkan di kolom neraca. Berikutnya piutang usaha, bukan termasuk itu, kita pindahkan juga di kolom neraca. Berikutnya sewa dibayar di muka, juga bukan, kita pindahkan. Sekali lagi kita pastikan nilai yang dipindahkan adalah nilai yang ada di kolom neraca saldo. Perlengkapan kantor, kita isikan, kita pindahkan seluruhnya. Jadi yang tidak termasuk laba rugi, pendapatan atau beban, kita pindahkan neraca semuanya.
Berikutnya kita sampai di kolom pendapatan. Kita lihat di sini ada pendapatan jasa pendapatan jasa servis, yang kedua ada pendapatan jasa reparasi. Kita akan memasukkan di kolom laba rugi. Jadi kalau sudah kita masukkan di kolom laba rugi, tidak perlu kita masukkan di kolom neraca. Demikian juga dengan akun yang ada tambahnya. Di akun yang tidak ada dalam daftar nama akun dan neraca saldo awal, ikut juga kita pindahkan seluruhnya. Berikutnya yang di bawah adalah utang semuanya. Karena ini bukan pendapatan beban, kita pindahkan seluruhnya ke kolom neraca. Karena sudah kita pindahkan seluruhnya, kita tinggal menjumlahkan di kedua ruasnya, baik itu sisi debit ataupun sisi kredit di laba rugi maupun di neraca. Berikutnya, setelah kita selesai menjumlah baik itu di kolom laba rugi maupun kolom neraca, kita lihat ke bawah, kita lihat jumlahnya. Setelah selesai, kita jumlahkan seluruhnya, yaitu di kolom laba rugi ataupun di kolom neraca. Maka dari hasil ini kita lihat di bawahnya tidak ada kesamaan jumlah di laba rugi antara debit dan kredit. Hal ini menunjukkan bahwasanya jika di kolom laba rugi ini, jika kreditnya lebih besar daripada debit, maka perusahaan akan mengalami laba usaha. Atau dengan kata lain, kita lihat di kolom kredit adalah berisikan akun pendapatan, sedangkan di kolom debit di laba rugi adalah berisikan akun-akun beban, sehingga pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan mengalami laba. Atau juga bisa kita katakan, jika kreditnya lebih besar daripada debit, perusahaan mengalami laba. Demikian juga dengan sebaliknya, misalkan nantinya
jika debitnya atau bebannya lebih besar daripada kreditnya atau pendapatannya, maka perusahaan akan mengalami rugi. Dari konteks soal yang kita kerjakan ini, jika kreditnya itu lebih besar daripada debit, maka perusahaan ini akan mengalami laba. Berapa labanya? Kita selisihkan kredit dikurangi debit. Kita tulis dulu di sini. Berapa labanya? Nah, kita isikan di sini. Kita isikan di sebelah debit pada kolom laba rugi dengan nilai sejumlah kreditnya dikurangi nilai debitnya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa perusahaan akan mengalami laba senilai Rp270.150.000. Kemudian nilai laba rugi ini, kalau di kolom laba rugi sebelah debit, maka nilai ini akan kita pindahkan di neraca sebelah kredit. Aturannya seperti itu. Nanti jika pengisiannya mengalami kerugian nanti di sebelah kredit, maka di neraca diisikan di sebelah debit. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya nanti di akhirnya nilainya akan sama. Kita lihat dulu, coba. Tujuannya untuk pemindahan dari laba rugi ini ke kredit neraca ini supaya bisa menunjukkan bahwasanya keadaan debit dan kredit akhirnya sama juga. 4/3 di kolom laba rugi debit, 4/3 di kolom laba rugi sebelah kredit. Demikian juga dengan di neraca akhir. Dari sini kita bisa memperoleh bahwasanya jumlahnya juga sama antara debit dan kredit akibat adanya pemindahan nilai laba rugi di kolom laba rugi tadi dipindahkan ke kolom neraca. Nah, seperti ini. Kita lihat di akhirnya seperti ini. Perusahaan akan mengalami laba senilai 270. Jika sudah dipindahkan, maka kita bisa menjumlahkan lagi. 172 tambah 210, 443. 443, 120 turun, tidak ada perubahan. Ini turun, tidak ada perubahan. Di sebelah kredit ada perubahan tadi, pemindahan laba tadi, sehingga menghasilkan nilai yang sama. Demikian apa yang sudah bisa saya sampaikan tentang masalah kertas kerja di perusahaan jasa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.